Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Hidayat dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Aisyah Yogyakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 5, yaitu iman kepada malaikat. Makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang gaib dan nyata. Yang membedakan keduanya adalah bisa tidaknya dijangkau oleh panca indera manusia. Yang dimaksud gaib dalam pembahasan ini adalah yang mutlak, segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib menempuh dua cara, yaitu melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu. Kedua, melalui bukti nyata bahwa makhluk tersebut ada. Misalnya malaikat, kita mengetahui berdasarkan berita dari Rasulullah. Dan kedua, bukti nyata adanya malaikat seperti adanya malaikat maut yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa manusia. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Dalam Muslim yang artinya malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari amal dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Wujud tidak dapat dijangkau oleh panca indera kecuali menampilkan diri dalam rupa tertentu seperti manusia. Di dalam Quran surat Maryam ayat 16-17 yang artinya dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia, tidak berjenis kelamin, dan tidak berkeluarga. Hidup dalam alam yang berbeda dengan manusia. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah dan patuh atas segala perintahnya, serta tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama dan tugas malaikat. Jumlah malaikat sangat banyak. Tidak bisa diperkirakan, ada perbedaan tingkatan di antara mereka, baik dalam kejadian, tugas, pangkat, dan kedudukan. Sebagian dari malaikat diberi nama-nama mereka, dan sebagian mereka hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja. Ada yang bertugas di dalam roh, bertasbih kepada Allah, memberi salam kepada ahli surga, dan menyiksa penghuni neraka. Ada yang bertugas di alam dunia, berhubungan dengan manusia, seperti mencatat amal, mencabut nyawa, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan lain-lain. Di antara nama-nama tugas malaikat tersebut, saya akan menyebutkan beberapa nama malaikat dan tugasnya, yaitu 1. Malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. 2. Malaikat Mikail, bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. 3. Malaikat Israfil, bertugas meniup trompet di hari kiamat dan berbangkit. Yang keempat, malaikat maut, bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk lainnya. 5. Malaikat Raqib dan Atid, yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat Kiraman
katibin yang bertugas menulis amal perbuatan manusia, malaikat hafazah yang bertugas memelihara segala catatan amal manusia. Itu tertulis dalam Quran surat Qauf ayat 17 sampai 18. Yang keenam, malaikat munkar dan nangkir. Yang ketujuh, malaikat Ridwan, penjaga surga dan memimpin para malaikat pelayan surga. Yang kedelapan, malaikat Malik, penjaga neraka dan bertugas memimpin para malaikat menyiksa penghuni neraka. Yang kesembilan, malaikat yang bertugas memikul arsy. Yang kesepuluh, malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Rasulullah bersabda, syaitan dapat menggerakkan hati anak Adam. Demikian pula malaikat dapat menggerakkan hati. Bisikan setan berupa godaan untuk melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran. Sedangkan ajakan malaikat berupa dorongan untuk berbuat baik dan meyakini kebenarannya. Malaikat yang bertugas mendoakan orang-orang yang beriman supaya diampuni oleh Allah segala dosanya, diberi ganjaran surga dan dijaga dari segala keburukan dan doa-doa lainnya. Manusia lebih mulia daripada malaikat. 1. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, yang tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 342. Yang kedua, malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah tentang al-asma, sedangkan Adam mampu karena memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicatat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 333. Yang ketiga, kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah tabiatnya, sebab malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan kepatuhan manusia kepada Allah melalui perjuangan yang berat melawan hawa nafsu. Yang keempat, manusia diberi tugas oleh Allah menjadi kafilah, menjadi khalifah di permukaan bumi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Hikmah beriman kepada malaikat: 1. Lebih mengenal kebesaran Allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat. Yang kedua, lebih bersyukur kepada Allah atas perhatian dan perlindungannya terhadap hambanya dengan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu, dan mendoakan hambanya. Yang ketiga, berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seseorang akan merasa beruntung bila termasuk golongan yang didoakan malaikat, sebab doa malaikat tidak pernah ditolak. Yang keempat, berusaha selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, sebab ada malaikat yang selalu mengawasi. Jin, iblis, dan syaiton. 1. Secara etimologis, kata al-jin berasal dari kata jana, artinya bersembunyi. Dinamai al-jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Yang kedua, kata iblis berasal dari kata ablasa, artinya putus asa. Dinamai demikian karena iblis putus asa dari rahmat Allah atau kasih sayangnya. Yang ketiga, kata syaiton berasal dari kata syatana, artinya menjauh. Dinamai demikian karena jauhnya dia dari kebenaran dan kejujuran. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api. Mukallaf seperti manusia, di antara mereka ada yang patuh dan ada yang durhaka. Yang durhaka pertama kali adalah iblis, anak cucunya disebut syaiton. Makna beriman kepada makhluk gaib Allah dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa beriman kepada malaikat itu
erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran wahyunya yang diterima oleh para rasul untuk diteruskan kepada umat manusia. Dari mengetahui asal dan karakter makhluk tersebut, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita wajib mengimani adanya makhluk gaib ciptaannya, yaitu malaikat dan makhluk gaib lainnya. Di dalam akidah Islam tidak dikenal adanya roh gentayangan, arwah penasaran maupun indera keenam. Diyakini bahwa setelah perginya para pelayat, mayit di dalam kuburannya akan ditanyai 3 pertanyaan kubur oleh malaikat. Manusia yang jahat mengalami siksa kubur, sedangkan yang baik mengalami nikmat kubur. Roh orang yang telah meninggal tetap berada di dalam kuburannya, mentaati datangnya hari kebangkitan. Hal ini kadang kala dimanfaatkan oleh jin untuk meniru wujud si mayit untuk mengambil keuntungan ataupun sekedar mempermainkan manusia. Begitu pula tentang indera keenam, bahwasanya jin tidak dapat dilihat manusia kecuali jin tersebut sendiri yang menampakkan dirinya. Hanya saja jin melihat dan memilih orang-orang tertentu untuk dia tampai, kadang secara reguler. Tujuannya supaya manusia mengira dan meyakini bahwa dia mampu melihat hal gaib dan mulai menyatakan kepada khalayak bahwa dia mampu mengetahui hal gaib. Pada akhirnya jin akan berkomunikasi dengan manusia tersebut dan menipunya, mengaku sebagai arwah orang yang telah mati atau menawarkan manusia tersebut mencari harta atau bahkan mengajak kepada perdukunan dan kesyirikan.